Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat. Masya Allah. Luar biasa. Ya. Baik. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah selalu sama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillahi rabbil alamin yang selalu Allah berikan kepada kita nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat sehat iman dan Islam. Sehingga pada kesempatan kali ini Allah memberikan kita kesempatan pula untuk bisa bertemu, bersilaturahmi. Meskipun melalui virtual, namun melalui virtual ini kita akan selalu semakin dekat, dekat, dan dekat. Marilah sama-sama sekali lagi kita ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam marilah selalu sama-sama kita panjatkan kehadirat Nabi kita, pemimpin kita, suri tauladan kita, sehingga kita bisa menikmati betapa nikmatnya hidup di dunia ini, memberikan banyak sekali manfaat untuk bekal kita ke akhirat. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur beserta Wakil Bapak Nasir dan Bapak Haji Suranto, Bapak Ibu Guru, teman-teman karyawan, dan murid-muridku sekalian yang sudah dari tadi insya Allah siap ya, akan melaksanakan kegiatan menyambut kegiatan Muharram 1 Muharram 1442 Hijriah yang kita laksanakan di kampus kita tercinta ya, SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Terima kasih atas partisipasi supportnya untuk pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan yang insya Allah dari awal sampai akhir Allah meridhoi dan berjalan dengan lancar, sukses apa yang kita harapkan. Amin. Marilah sama-sama kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara selanjutnya itu marilah sama-sama anak-anakku sekalian, Bapak Ibu Guru, kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Islam, Ibu Kepala Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya anak-anak ya. Nahmadullaha rabbar rahim wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Wakil Kepala SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, Bapak Haji Muhammad Natsir dan Bapak Haji Suranto. Yang saya hormati, kok belibet ya Bu Yanti ngomongnya nih dari tadi. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan ya Nak, Bapak Ibu Guru kita dan semua keluarga besar SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Apalagi di masa pandemi ini ya, dari virus yang berbahaya ya, virus corona.
Yang Ibu banggakan dan yang Ibu sayangi, seluruh murid-murid kelas 4, 5, dan 6 SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Apa kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Aku bahagia. Harus selalu bahagia. Harus selalu ceria. Harus selalu semangat. Tetap semangat walaupun kita belajarnya secara virtual. Sabar. Insya Allah masa-masa sulit ini akan segera berlalu sehingga kita bisa berjumpa, bertatap muka, belajar secara langsung di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang Ibu banggakan, bersyukur kepada Allah. Karena apa, Nak? Karena kita masih dijaga oleh Allah. Diberikan kesehatan, sehat walafiat, panjang umur. Sampai hari ini kita masih bisa bernafas. Panjang umur. Dan yang terutama adalah kita masih memiliki keimanan dan keislaman. Itu adalah nikmat yang terbesar. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada siapa? Kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Insya Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau nanti di yaumil qiyamah, ya. Anak-anakku yang Ibu banggakan, sedikit saja Ibu ingin menyampaikan, mensinyalir dari Al-Quran surat At-Taubah ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kata Allah, sesungguhnya ada 12 bulan dalam bilangan bulan yang telah diciptakan oleh Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan yang dihormati. Bulan apa saja itu? Salah satunya adalah bulan Muharram yang sekarang sedang kita berada di dalamnya. Ya, tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah. Kita harus siarkan. Kita harus ramaikan. Karena ini adalah tahun baru kita selaku umat Islam. Ya, ada 4 bulan yang dihormati, diantaranya Muharram. Kenapa bulan Muharram dihormati? Karena dalam bulan tersebut terjadi berbagai peristiwa kemenangan para nabi. Contohnya, Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Terjadi di bulan Muharram. Nabi Yunus terbebas dari perut ikan paus. Terbebasnya juga pada bulan Muharram. Nabi Adam dan Siti Hawa diketemukan di bumi setelah sekian lama. Juga terjadi pada bulan Muharram. Nabi Ibrahim tidak hangus dibakar oleh Raja Namrud, juga terjadi bulan Muharram. Ya, maka bulan Muharram ini dihormati. Nah, satu lagi Nana, coba kita baca sama-sama ya tema tahun baru kita pada tahun ini apa? Tingkatkan ketakwaan dengan berbagi. Anak-anak, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. U'iddat lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa itu? Kata Allah, orang yang bertakwa alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra.
adalah orang yang menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang, baik dalam keadaan punya uang, baik dalam keadaan luas, maupun dalam keadaan sempit. Gak punya duit, lagi susah, lagi sulit, berinfak, bersedekah. Nah, dalam kondisi pandemi ini, masa-masa sulit ini, jangan sampai ketinggalan. Kita ingin menjadi orang yang bertakwa, berbagilah. Nah, anak-anak, SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur, sekolah kita mensiarkan Tahun Baru Islam dengan berbagai kegiatan. Apa saja? Di antaranya ada lomba-lomba. Nanti kalian bisa ikuti. Ada lomba MTQ, MHQ, Hildacil. Lomba apa lagi ya? Oh, azan. Terus lomba apa Pak? Banyak ya? Nah, nanti kalian bisa ikuti itu. Berpartisipasi. Ikut gembira. Ikut mensiarkan Tahun Baru Islam. Mempersiapkan diri kita menjadi orang yang lebih baik. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun yang lebih baik buat kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan kegiatan selanjutnya anak-anak, ada yang namanya santunan yatim. Santunan yatim. Sebenarnya kegiatan lebaran yatim ini hanya ada di Indonesia. Tapi ini adalah satu hal yang baik. Satu hal yang baik itu boleh dilestarikan. Setiap tanggal 10 Muharram, nanti insya Allah kita akan berbagi. Kita akan menyantuni anak yatim. Kalau kita ingin dicintai Rasulullah, maka jagalah, maka ikutilah sunnahnya. Apa sunnah Rasulullah diantaranya adalah menyantuni anak yatim. Beliau bersabda, ana wa kafilul yatim fil jannah kahatin. Aku bersama orang yang menyantuni anak yatim kelak di surga sedekat ini, sambil menunjukkan kedua jarinya. Jari apa? Jari telunjuk dan jari tengah. Begitu dekatnya orang yang menyantuni anak yatim dengan Nabi. Mau tidak nanti di surga kita sedekat ini dengan Rasulullah? Mau ya. Kalau mau, ini kesempatannya. Ada program atau kegiatan menyantuni yatim. Anak-anak nanti bisa ikut ya. Satu anak yatim akan kita berikan uang senilai minimal Rp100.000. Atau nanti kita belikan paket belajar atau apa saja nanti. Sesuai dengan pendapatannya ya. Ayo kita berlomba ya. Tahun ini kita santuni anak yatim sebanyak-banyaknya. Semaksimal mungkin. Seikhlasnya. Semampu kita. Ya. Harus ambil bagian. Ya. Insya Allah. Ya. Tingkatkan ketakwaan kita dengan berbagi. Insya Allah. Itu saja anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kalian jangan keluar dulu ya, karena banyak acara nih, seru sekali. Ya, nanti ada tausiah dari Pak Nasir. Amin ya, dari Pak Muhammad Natsir. Nah ya, nanti ada tausiah dari beliau atau dongeng atau apalah, atau motivasi ya. Kita ikuti ya. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Miss Yanti sudah memberikan sambutannya untuk kegiatan kita di 1 Muharram 1442 Hijriah. Betul ya anak-anakku sekalian ya, yang tadi disampaikan banyak sekali keutamaan-keutamaan kita ketika kita akan menyantuni anak yatim. Karena kampus kita mengadakan santunan ya. Apa itu keutamaannya? Nah, dari Abu Hurairah ia berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika hamba berada di setiap pagi, itu ada 2 malaikat yang turun dan berdoa. Lalu malaikat itu berdoa. Malaikat berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada yang gemar berinfak.
rajin memberi nafkah kepada keluarga. Yang dimaksud di sini adalah anak yatim yang juga kita harus santuni, kita sayangi. Kemudian ada malaikat lain yang berdoa dan berkata, ya Allah, berikanlah kebangkrutan, kesempitan bagi yang enggan memberi sedekah atau memberi nafkah. Diriwayatkan dari hadis riwayat Bukhari. Jadi nak, Masya Allah, betapa luar biasanya kenikmatan kita ketika kita bisa menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Dan tadi sudah disampaikan, diibaratkan dua ibu jari, jari telunjuk dan jari tengah. Ya, baik, tadi itu yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah kita, anak-anakku sekalian. Untuk acara selanjutnya yaitu, dari tadi kita sudah serius mendengarkan, menyimak dan lain sebagainya. Kita akan dihibur oleh tim Hadrah SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Lagunya apa ya? Lagunya nanti kita dengarkan. Surprise ya, pokoknya ini semangat yang menggebu dan luar biasa. Kalau begitu, kalian tidak sabar? Yuk sama-sama kita sambut tim Hadrah SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Terima kasih yang sudah berdiri, anak-anak hebat ya. As-salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Ya Rasulullah. As-salatu wassalamu alaika ya Habiballah. Ya Habiballah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta misbahu sujudi. Allah Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallallahu ala Muhammad marhaban. sallallahu
الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العالمين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Teman-temanku, anak-anakku sekalian, dari tadi kita sudah mendengarkan sambutan, kemudian sudah mendengarkan hiburan berupa hadroh, di mana kita di situ mengagungkan bersalawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk acara selanjutnya, ya, kita akan mendengarkan dari guru kita, ustadz kita, ya, berisi tentang motivasi. Motivasi apa? Nanti kita akan dengarkan yang akan disampaikan nanti itu pasti akan terkait dengan bulan Muharram. Ya, baik anak-anakku sekalian, sudah tidak sabar lagi. Marilah sama-sama kita sambut Bapak Muhammad
Natsir SAG untuk bisa memberikan motivasinya kepada anak-anak kita kelas 4, 5, dan 6. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah. Kalau yang di rumah boleh beli reactionnya ya, silakan yang di rumah. Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, yang di layar juga nggak kalah semangatnya, Pak Guru juga pengen dengar. Pak, buka mute-nya, mute out-nya, buka dulu semuanya biar kita semua bisa dengar seperti apa aura jawab salamnya di sana. Oke. Oke, terima kasih semuanya. Beri tepuk tangan dulu untuk semuanya hari ini. Ya, belum adzan zuhur, masih pagi. Luar biasa sekali, Allah yang maha baik, Allah yang maha sayang, Allah yang maha cinta memberikan energi positif buat kita semuanya sehingga hadir di tempat yang berbahagia ini tentunya dalam rangka kita merindukan sifat seorang makhluk manusia yang teragung. Beliau adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke, yang di rumah juga anak-anak sekalian, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad, sahut dengan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Ya, setuju ya? Yang di rumah dengar dan cermati. Oke, semuanya Allahumma sholli ala Muhammad. Barakah, mudah-mudahan syafaat Rasulullah SAW dari dunia sampai nanti kita telah kembali ke sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dinaungi dengan cinta syafaat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu guru semua ada di sini anak-anak sekalian. Hadir ikut Zoom meeting bersama kalian dalam rangka memperingati ada hari yang diakbarkan di dalam penanggalan Islam, yaitu tahun Hijriyah. Biasanya manusia berbondong-bondong ikut-ikutan, maaf ya, itunya muter terus Pak Gurunya mobile. Biasanya orang-orang kita ikut-ikutan ramein, ngebangga-banggain, bahkan rela keluar kota, cari tempat yang mahal dan sebagainya hanya memperingati perpindahan tahun Masehi atau yang disebut dengan tahun baru Masehi. Perpindahan tahun 2000 ke 2020, 2000 2001. 2020 ke 2021 biasanya hingar-bingar, banyak petasan, banyak pertunjukan dan sebagainya. Itu tahun Masehi, bukan tahun Islam. Seharusnya seyogyanya kita sebagai umat Islam berdiam dulu di situ, berdiam dulu di rumah kita menunggu hadirnya perubahan tahun Islam, yaitu tahun baru Islam itu yang bernama tahun Hijriyah. Mana tulisan Hijriyahnya di sini, ada nggak? Oke. Ada hanya doang ya. Nih. Hijriyahnya di sini. Oke. Kemudian Muharram sebagai bulan awal penanggalan tahun Hijriyah itu ini Muharram. Dengan kilas balik kisahnya yang dahsyat, yang luar biasa. Tadi pagi Miss Dewi, Ibu Dewi guru BK kita dahsyat banget cerita muasal kronologis bagaimana sih peristiwa yang melatar belakangi penanggalan 1 Muharram. Dahsyat banget, keren. Kalau bisa nanti ambil cuplikan ceritanya, kisahnya mungkin disimpan ya, Pak Toro ya, disimpan ya. Nanti kapan-kapan bisa kita tonton bareng-bareng tentang kisah penanggalan Muharram itu. Diawali dengan kisah yang tragis luar biasa. Bagaimana Rasulullah SAW berupaya semaksimal mungkin untuk bisa keluar dari kejaran, keinginan, nafsu orang kafir Quraisy yang ingin membunuh beliau, yang ingin memutus mata rantai daripada siar agama Islam. Itu
muasal daripada penanggalan Muharram. Anak-anak, kisahnya itu luar biasa. Oke, kita kembali ke Hijriyah. Hijriyah ini berasal dari kata hijrah. Dalam bahasa Arab itu asalnya adalah hijrah, yang artinya secara bahasa adalah pindah. Secara istilah artinya berpindah dari suatu tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Berpindah dari perangai atau sifat yang buruk ke tempat perangai ataupun sifat yang lebih baik. Artinya apa anak-anak sekalian yang ada di rumah? Halo? Hai? Hai, halo? Ya biasanya kalau interaksinya bisa kedengaran sama Pak Guru di sini. Pak Guru bilang halo, kalian bilang hai. Pak Guru bilang hai, kalian bilang halo. Pak Guru bilang hai, hai, hai. Kalian bilang apa sih? Halo, halo, halo. Oke, anak-anak, berasakan dari hijrah ini yang kita pengen support untuk diri kita adalah anak-anak sekalian kelas 4, 5, 6. Paham ya bahasa Pak Guru ya? Nggak kecepetan ya. Dan Pak Guru juga ngos-ngosan nih, cepet berarti ya. Oke. Oke, hijrah itu yang kita garis bawahi. Hijrah itu yang kita blok. Kita harus pindah. Bukan berarti kamu bujuk mamamu, "Ma, kita harus pindah, Ma." Kenapa? Tadi Pak Natsir bilang di sekolah, di Zoom meeting, hijrah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Pindah harus punya alasan. Kalau misalnya, maaf, beberapa kasus kemarin ketika ditimpa banjir, kemudian banjir lagi dan sebagainya, ada beberapa tempat ataupun pemukiman warga yang memang rendah, aliran airnya turun ke situ, itu mau nggak mau menghilangkan mudaratnya, pindah. Itu juga hijrah namanya. Berpindah dari tempat yang membahayakan diri kita ke tempat yang membuat kita tentram, gak mikirin ketika sholat Allahu Akbar, banjir kagak ya, dan sebagainya. Itu juga harus ada ikhtiar kita untuk hijrah, pindah ke tempat yang membuat kita aman beribadah, nyaman kita melaksanakan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, halo? Halo? Oke. Untuk kita yang di sekolah, anak-anak kelas 4, 5, dan 6 yang hebat, yang luar biasa, yang dahsyat, yang super, Pak Guru mau bilang, tidak ada orang yang ucluk-ucluk, Pak Guru bilang ucluk-ucluk ya, artinya wing gitu langsung jadi. Tidak ada orang yang ucluk-ucluk langsung pandai. Tidak ada orang yang ucluk-ucluk langsung pinter. Semuanya ada proses. Jayanya agama Islam ini sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke desa kampung halaman kita, bahkan sampai ke sekolah kita ini, kejayaannya itu karena melewati satu buah tahapan yang bernama proses. Proses itulah hijrahnya, perjalanannya. Perjalanan waktunya, perjalanan sejarahnya, sampai dia gilang gemilang karena hijrahnya dahsyat. Itikat untuk berhijrahnya luar biasa. Anak-anak, orang-orang hebat yang ada di setiap zaman itu, orang-orang yang dahsyat di setiap negara dan bangsa itu berasal dari orang-orang yang tidak biasa, orang yang biasa banget, kemudian melakukan hal-hal yang luar biasa, sampai mereka itu menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Kita, anak-anak, kita apabila menginginkan atau punya cita-cita tinggi menjadi orang hebat, orang besar, orang yang mulia, itu harus ada itikat kita yang niat kita untuk berhijrah. Hijrahnya di sini bukan pindah rumah, bukan pindah kelas, pindah semangat kita yang loyo belajarnya jadi lebih kenceng semangat belajarnya. Pindah dari yang tadi ogah-ogahan belajar, malas buka bukunya, hijrahnya pindah ke rajin membuka buku, rajin baca buku dan sebagainya. Itu pengertian hijrah. Itu yang kita inginkan dalam makna menghijrahkan diri kita, bukan berarti kita harus pindah rumah, pindah tempat tinggal dan sebagainya. Pindah dari kebiasaan yang lama kita, yang tidak baik, tetapi kepada hal yang lebih baik yang membuat kita
akan punya prospek maju dan besar suatu saat nanti. Anak-anak, Pak Guru punya seorang murid ketika Pak Guru ngajar di SD Islam Al-Azhar 9 Kemang Pratama Bekasi. Dulu anak itu hobi banget main bola. Namanya Hanif Abdul Rauf, kemudian di belakangnya ada Subandi. Hanif Subandi ini, anak-anak, hobinya itu adalah main bola. Maka tidak salah dong ketika dia belajar, dia barengi dengan ekskul bola. Futsal pada saat itu. Nggak ngerasa cukup dengan futsal dia dapat sekolah, dia ikut klub. Nama klubnya Two Touch. Nggak merasa cukup dengan itu, bermain antar regional di wilayahnya, bahkan sampai di Jakarta, mereka nggak ngerasa cukup main di lintas luar, di kawasan Asia. Mereka main lawan Malaysia, Thailand, dan sebagainya untuk usia anak-anak 8-9 tahun pada saat itu. Pak Guru tahu perjalanannya Hanif Subandri ini. Anak-anak, apa yang dilakukannya membuahkan hasil yang luar biasa ketika MU mengadakan audisi untuk usia anak-anak 9-10 tahun pada saat itu untuk diambil, dibeasiswai untuk di sekolah di MU Kids. Dia ikut dia rela keluarin biaya, dia ikut itu audisinya itu di Australia. Dan salah satu orang Indonesia yang lolos adalah Hanif Subandi. Akhirnya apa, nak? Dia dapat tempaan sekolah itu yang luar biasa, dia dapat tempaan sekolah yang luar biasa, dan dapat ilmu bermain bola yang luar biasa dari MU. Kemudian usianya meningkat belasan tahun, 12 atau 14 tahun, 14 tahun dia balik ke Indonesia. Apa dia puas dengan apa yang dia dapat? Dia puas dengan apa yang dia dapat, anak-anak? Dia terus kembangkan potensinya sampai terakhir. Dia pindah beberapa klub besar di Indonesia karena usianya udah masuk, usia 19 tahun sekarang. Terakhir, Pak Guru lihat beberapa kali di TV itu, dia ada di barisan U19 untuk melawan negara-negara lain pada saat pertandingan bola. Artinya apa? Segala sesuatu yang dilakukan dengan niat ingin maju, ingin sukses suatu saat, maka yang dia lakukan pada dasarnya adalah punya niat dulu, punya itikat dulu, pengen berubah menjadi baik nantinya. Maka apa yang dilakukan adalah proses yang dia jalanin itu adalah hijrahnya. Hasil yang dia dapatin itu adalah kegemilangannya. Dan kita nggak tahu pada suatu saat dia akan jadi apa lagi suatu saat nanti, itu tergantung proses apa lagi yang dia lakukan setelahnya. Anak-anak, kalau sekarang temanmu ada yang kebagian menjadi juara kelas, itu bukan ucluk-ucluk karena dia pinter, tetapi karena dia melakukan proses yang dahsyat, dia kurang tidur malamnya, kemudian ngulangin pelajaran malamnya, habis subuh dia ngulangin lagi pelajaran paginya dan sebagainya. Pada saat sopirnya ngantar dia ke sekolah, dia buka lagi bukunya, baru dia ulangan. Contoh, usahanya maksimal tidak? Usahanya maksimal tidak? Jangan kaget dan terheran-heran tiba-tiba dia nilainya 100 semuanya, clear 100 semuanya, tidak ada cacat celaknya. Kamu misalnya ngarepin nilai 100, disuruh mama-mamanya diingetin, nah ulangan matematika besok. Siap mah, masih asik main game online terus. Nah ingat ulangan matematik lo besok. Iya mah, ambil bukunya. Iya mah, baca bukunya. Iya mah, diambil bukunya, ditaruh di depannya, ada HP di sampingnya. HP dibuka, gamenya nyala, bukunya dibuka juga, tapi kagak dibaca. Kagak ada ilmu apapun yang nyantel di telinga, di kepalanya. Nah, kemudian besoknya lagi, bangun habis sholat subuh, dia tidur lagi. Kemudian berangkat ke sekolah, ketika di dalam mobil, apa dia buka buku? Enggak, dia tiduran. Ketika ulangan, maksimal tidak hasil dia mengerjakan? Anak-anak, maksimal enggak kira-kira? Maksimal enggak? Geleng palanya kalau misalnya enggak. Maksimal enggak? Enggak. Jadi jangan kaget tiba-tiba dia dapatnya itu di bawah KKM.
Menyedihkan, dia bawa pulang tuh lembaran kertasnya, disuguhin ke mamanya. Mamanya bisa batuk-batuk deh jadinya. Kenapa? Mamanya udah ngingetin, udah ngasih tahu, ngasih tempe, ngasih daging, dan sebagainya. Ujungnya apa? Nilainya cuma 4, 3, 2, 1, sedih. Nah, bikin mamamu bangga dengan adanya perubahan yang harus dilakukan dari sekarang. Apa yang pertama tadi? Niat untuk berubah. Semua orang ditakdirkan dengan potensi yang luar biasa oleh Allah. Allah yang maha menciptakan kita, melengkapi kita dengan otak, potensinya ada di sini semuanya. Kemudian ada fuad, ada hati. Kedua-duanya saling bekerja sama untuk membuat kita itu cerdas. Tidak hanya akhlak, tetapi juga cerdas di dalam skill dan sebagainya. Nah, di Quran itu dikatakan, Inna sam'a wal basar wal fu'ad ulaika kana anhu mas'ula. Allah menciptakan pertama kali artinya potensi kita adalah apa? Pendengaran. Inna sam'a. Banyak-banyak mendengar. Potensi telinga yang diciptakan oleh Allah ini adalah rekaman pertama ketika kita mau belajar. Bayi ketika lahir dari ibunya, yang pertama kali suara suci yang diperdengarkan kepada bayi itu adalah kalimat adzan. Membesarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keren nggak? Enggak ya? Keren nggak suara Pak Guru? Keren nggak? Ya. Iya, keren. Pak Guru ngakuin sendiri, kayaknya keren deh. Oke, lanjut. Nah, suara suci yang pertama kali diperdengarkan pada bayi itu adalah diadzankan di telinganya. Artinya apa? Potensi pertama di manusia itu yang diajarin untuk dikasih ilmunya dan sebagainya itu adalah spiritnya melalui telinga. Telinga maksimalkan untuk mendengar, telinga maksimalkan untuk menyerap semua ilmu pengetahuan. Itu nanti akan membekas di dalam memori kita sehingga kita punya ilmu yang kita dapat, yang kita serap dari yang namanya telinga. Apalagi wal basar. Apa? Telinga lagi. Mata. Cara Allah membuat kita kaya dengan ilmu adalah maksimalkan mata kita untuk melihat ilmu pengetahuan yang ada. Bisa melihat alam semesta, juga bisa melihat buku atau membaca buku, membuka internet, melihat ilmu pengetahuan dan sebagainya. Apabila kita bisa memaksimalkan itu, telinga kita dengerin, mata kita melihat dan sebagainya, insya Allah kita akan menjadi orang yang oke banget, keren banget, gemilang nanti suatu saat. Nah, contoh, orang kalau pengen tahu ilmu bongkar mobil, datang ke montir mobil, datang ke bengkel dan sebagainya, jangan pernah pakai ilmu mulut. Jangan pernah pakai ilmu mulut. Diam, liatin aja. Tukangnya ngapa-ngapain, caranya untuk belajar adalah pada saat itu mendidik diri kita untuk tahu ilmu bengkel itu adalah jangan ngomong. Liatin apa yang dilakukan oleh tukang bengkel itu, gimana bongkarnya, gimana pasangnya, mata yang diajarin, apa yang diserap oleh mata kita itu akan disimpan oleh memori kita menjadi ilmu pengetahuan. Itu ilmu pengetahuan itu yang bisa kita turunin menjadi jabaran kata-kata yang keluar dari lisan kita, keahlian yang bisa dilakukan oleh tangan dan kaki kita. Paham nak? Paham nggak? Paham? Begitu juga di sekolah. Ketika bapak ibu gurumu mengajarkan dengan action yang luar biasa dahsyat di kelas, Bu Lena misalnya dengan gaya khasnya, Pak Yuswanto dengan gaya okehnya, kemudian Pak Ahmad dan sebagainya dengan gaya silatnya, maaf, sorry. Artinya dengan gaya masing-masing style mengajar bapak ibu guru, kalian rekam dengan mata, kalian dengarkan dengan telinga semua penyampaiannya,
itu jadi ilmu yang menumpuk di kepala, di memori kita. Pada saat ulangan, gambarannya nyata banget. Ketika ada soal yang dikeluarin, bla 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 bla, and the bla bla bla, dan seterusnya. Kebayang wajah Pak Ahmad sedang nerangin itu. Oh, tentang perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Ingat deh, Pak Ahmad dengan gayanya dan sebagainya, itu memori kita akan menarik semua serapannya. Kemudian diturunkan pada pengetahuan kita sehingga kita bisa lancar isinya. Pak Guru punya tips. Pak Guru ketika dulu Pak Guru itu mengajar di kelas, biasanya anak-anak disuruh mencatat yang penting. Kita termasuk catat yang penting. Nah, ada hal yang sedikit tips yang Pak Guru lakukan agar ingatan Pak Guru kuat banget pada apa materi yang sangat penting. Sehingga sengaja Pak Guru tulisin pada saat keterangan-keterangan yang dikasih oleh Pak Gurunya nanti, ada tulisan yang Pak Guru agak besarin, atau Pak Guru sedikit coret di bawahnya, atau Pak Guru bunderin dan sebagainya. Sehingga kita rewind ulang, mengulang kembali materi itu, Pak Guru inget clue yang Pak Guru buat di buku Pak Guru. Catatan Pak Guru yang ada clue, oh iya yang ada buletannya itu ya, oh iya yang ada garis bawah merah 2 ya, oh iya yang ada lingkaran tapi pakai warna apa dan sebagainya. Itu membuat memori kita kepancing ke sana sehingga muatan ilmu yang ada di situ dengan sendirinya terurai. Itu yang Pak Guru lakukan. Nah, semua yang kita lakukan tadi anak-anak hebat adalah proses kita hijrah. Berkeinginan nilainya baik dan bagus, maka temukan cara hijrahmu masing-masing. Temukan cara belajarmu, gaya belajarmu masing-masing sehingga pada saat kalian melakukan apapun, menyelesaikan apapun, kalian bisa dengan seksama, dengan cerdas menyelesaikan masalah kalian. Insya Allah. Oke, anak-anak, ada yang mau buka Pak moodnya? Ada yang mau tanya nggak? Boleh Pak buka. Nanti di close lagi. Oke, ada yang mau tanya? Halo Adit. Halo Nada. Pak Guru, hari ini appreciate banget pada Kaila. Kaila tadi ketika sholawatan, Kaila tahu kelas berapa? Kaila yang pakai kerudung putih, kemudian pakai baju Al-Azhar putih. Ketika sholawatan, kayak di sini dia, Allahu. Nah, dia sambil goyang di sini, goyang di rumahnya. Nah, itu anaknya Kaila Primadani. Dia ambil itu krayonnya, ditablok-tablok tuh. Ditablok-tablok tuh, dia dipukul-pukul, tabok-tabok. Ya begini-begini dan seterusnya. Cuek banget. Artinya apa? Enjoy. Asik. Nah, orangnya. Mau tanya apa? Hey, mau nanya apa sayang? Apa sih? Pak Guru mau yang nanya ke Kaila. Kaila, apa yang tahu? Di mood aja Pak. Apa yang kalian, sini aja ya. Kaila. Hai. Kaila, apa yang Kaila tahu tentang Nabi Muhammad? Coba, apa yang kalian tahu tentang sosok Nabi Muhammad sayang? Coba, bilang. Yes, 1. Dengan sendiri. Oke, Rasyad nama Abu. Wah, Rasyad paling oke nih hari ini. Oh, Kaila nongol lagi. Jawab dulu. Yang lainnya, all mute. Oke. Kaila dulu. Oke. Apa yang Kaila tahu tentang Nabi Muhammad sayang? Nabi Muhammad itu apa sayang? Apa? Aku bingung. Jelasin. Hah? Nabi Muhammad itu bagaimana menurut Kai? Apa yang Kaila tahu? Kaila, ayo. Yang aku tahu itu. Apa sayang? Oke, waktu Kaila habis, ganti ke Rasyad nama Abu. Coba Pak, pindah. Kaila, dadah. Oke, sekarang pindah ke Rasyad nama Abu. Rasyad leave. Rasyad, masuk. Oke.
Rasad belum masuk. Almira. Pak, masuk Almira. Oke, ya. Almira silakan. Ya, apa yang Almira tahu tentang sosok Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad orangnya sabar, rendah hati, suka membantu. Terus kalau informasinya nabi-nabi kita, rasul kita, dan nabi terakhir sama dan udah Pak. Oke, keren. Tepuk tangan dulu untuk Almira. Iya, terima kasih Almira ya. Itu yang Almira tahu tentang Nabi Muhammad, yang Almira tentunya dapat dari berbagai cerita atau dari buku, dari guru dan sebagainya. Nabi Muhammad itu penyabar. Nah, tahu nggak sesabar apa sih Nabi Muhammad itu? Nah, di salah satu sudut kota di Madinah ada satu orang tua yang matanya buta, tidak bisa melihat, usianya udah renta, yang tiap hari di pojok pasar itu selalu memaki, menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada seorang pemuda yang mendatangi nenek-nenek itu. Didatangin, "Nek, apa kabar?" "Baik." Habis itu dia ngoceh tentang Nabi Muhammad SAW. Dia maki-maki, "Itu Muhammad itu tuh nggak bener tuh, bla bla bla," dan seterusnya. Nah, itu yang dilakukan. Lalu laki-laki tadi, anak muda tadi, mengambil makanan dari sakunya, kemudian mengeluarkannya, memasukkan ke dalam piring. Digerus tuh makanan. Digerus sampai halus banget. "Nek, makanannya udah halus banget, udah saya gerus halus. Saya suapin sekarang ya." "Iya." Tapi mulutnya nggak pernah berhenti mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Disuapin dengan sabar. Disuapin demi suap, habis kemudian diminumin. Habis itu besok terulang lagi seperti itu. Besoknya lagi, pasar baru buka, nenek-nenek itu udah ngoceh di pojokan pasar dengan memaki-maki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu bla 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 dan seterusnya dan sebagainya. Semua orang yang lewat itu mendengarkan semua ocehannya tentang menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Ucluk-ucluk, datang lagi. Pemuda yang baik hati yang kemarin datang nyamperin Nabi Muhammad, mengeluarkan makanan dari sakunya, menggerusnya, menyuapinya dan meminumkannya. Pulang lagi orang itu. Besok lagi begitu seterusnya. Sampai suatu hari, pemuda yang datang kepada orang itu tidak datang lagi. Nenek itu masih ngoceh-ngoceh. Itu orang dan seterusnya tentang kejelekan, tentang menjelek-jelekan tentang Nabi Muhammad SAW. Padahal dia buta, tidak pernah melihat. Akhirnya apa, Nak? Tiba-tiba datang seorang pemuda, datang menghampiri nenek itu, kemudian mengucapkan apa kabar, baik, dan seterusnya. Ngocehnya tetap, akhirnya anak muda itu mengeluarkan makanan dari kantongnya, menggerusnya, kemudian menyuapi. Nenek itu bilang apa, Nak? "Heh, kamu ini siapa? Kasar banget." "Maaf, Nek, kenapa?" "Makanan yang saya makan tiap hari itu, gerusannya tuh halus banget. Lembut, kayak bubur sumsum, lebih lembut lagi dari bubur sumsum. Bubur sumsum Bu Yuli itu yang di Al-Azhar 20 Ciracas itu nggak ada apa-apanya, masih lembut lagi." Dia bilang seperti itu. Serius. Terus, "Kamu cara nyuapinnya nggak kayak begitu, itu menonjok-nonjok daripada gusi saya sakit tahu," kata nenek itu. Akhirnya orang yang kemarin yang nyuapin saya itu sabar banget masukin ke mulut saya itu makanan sampai saya kunyah habis, baru dia sabar lagi nunggu lagi berikutnya. "Ini kamu aja mau minum saya, hampir kamu mau nyekik saya," dan sebagainya. "Kamu pergi sana, kamu siapa?" Akhirnya apa? Anak muda yang ngasih makanan barusan bilang, "Nek, nenek tahu nggak? Siapa pemuda yang sabar tiap harinya datang menjumpai nenek, mengeluarkan makanan dari sakunya yang dia bawa dari rumah, menggerusnya dengan halus, kemudian dengan sabar menyuapi nenek sampai nenek itu kenyang dan memberinya nenek minum, padahal nenek tidak pernah berhenti menjelek-jelekan laki-laki itu. Padahal laki-laki itulah yang sedang menyuapi nenek dengan makanan yang sangat halus itu. Dialah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW. Nenek itu menangis, Nak. Ya Allah, orang sebaik itu yang sabar tiap hari, yang menggeruskan makanan dengan halus dan sabar menyuapi dan meminumkannya itu adalah orang yang dia ocehin, diledekin tiap hari,
Yang dimaki-maki oleh nenek-nenek itu tiap hari yang dia nggak sadar. Akhirnya apa nak? Itu hidayah, kembali lagi ke hidayah. Demikian penyabarnya Rasulullah SAW. Padahal kalau orang lain, saking gedeknya di hati, itu dijelekin di dekat muka. Nggak usah deh. Yang jelek, cabai 5 aja, cekokin ibaratnya. Itu batuk-batuk lu nenek. Tapi Rasulullah SAW demikian sabarnya, nggak sedikit pun terbetik rasa untuk mencelakakan nenek-nenek yang menjelekan di wajahnya sendiri. Tetap aja sabar. Suap lagi ya nek. Itu Muhammad itu bla 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 bla. Sesuap lagi ya nek. Kalau kita dijelekin begitu, kemplang. Apa itu? Kemplangnya terbang, piringnya terbang dan sebagainya. Nah seperti itu. Nah itu gambaran umum manusia secara umum dengan pribadi akhlak yang mulia baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hijrah, yang memerdekakan semua umat dan pengikutnya dari hal yang buruk ke tempat yang baik, ke hal yang lebih baik. Anak-anak, kalau kita secara umum menghayati makna hijriah ini adalah kita harus punya keyakinan, kita harus punya tekad, kita teh mau berubah. Ya, ayo kita semua teh harus berubah. Nah, tiba-tiba nyunda kan? Serius ini teh. Kita semuanya harus ada keinginan untuk mau berubah. Pindah dari kebiasaan yang gak baik kepada kebiasaan yang baik. Yang tadinya ogah-ogahan belajar, malas-malasan buka Zoom meeting belajar tiap paginya, harus disuruh sama mama berkali-kali. Jadi anak yang sabar, nurut menjalankan semua proses belajar ini dengan protokol kesehatan. Nah, kita doa bersama, mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera ambiar, kabur, pergi, jauh dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengembalikan keadaan kita dalam rahmat, dalam keridhaan, dalam maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Anak-anak tetap semangat mau berubah menjadi lebih baik. Dari kebiasaan kita yang tadi kurang baik, nggak mengenakan buat orang tua, harus bikin sesuatu yang membanggakan orang tua. Oh iya, aku punya tekad, aku pengen mamaku, papaku di hari ulang tahunnya nanti atau ulang tahun perkawinannya, mereka dapat surprise, aku ranking, aku nilainya 100, aku apalah, tetapi itu semua yang membanggakan. Atau berubah dari omongannya yang nadanya kenceng ke omongannya yang lembut dan sebagainya. Ingat anak-anak, tidak ada perubahan yang terjadi tanpa diawali dengan niat. Dan tidak ada kejayaan seseorang itu yang ucluk-ucluk datang dengan sendirinya, melainkan melewati sebuah proses yang bernama hijrah, pindah. Niat lillahi ta'ala insyaallah. Allah bantu dengan itu, dengan izinnya dan dengan syafaat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, keluarga kita di rumah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentangan kasih sayang Allah, kemudian syafaat Rasulnya, dan kita semua bisa menjadi orang besar, sukses dan mulia nanti suatu saat dengan izin Allah. Baik, itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini sebagai motivasi untuk kita semuanya agar baik, lebih baik dan terus lebih baik setiap harinya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya Pak ya, pembekalannya, motivasinya untuk kita dalam kegiatan Gebyar Muharram di tahun 1442 Hijriah ini. Baik anak-anakku sekalian, investasi amal untuk akhirat itu Rasulullah bersabda, jika orang meninggal maka terputus amal kecuali 3 perkara. Pertama, sedekah jariah, kemudian ilmu pengetahuan yang bermanfaat, dan anak yang saleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Dan marilah sama-sama kita mengajak pada jalan kebaikan. Karena dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, siapa saja yang menyeru kepada kebaikan maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya itu.
Dan itu sesuai dengan tema kita pada kegiatan Gebyar Muharram tahun ini, yaitu tingkatkan ketakwaan dengan berbagi. Oleh karena itu, di dalam kegiatan Muharram kita pada kesempatan kali ini, SD Islam Al-Azhar 20 Cibubur membuka kesempatan kepada teman-teman, murid-murid, orang tua murid sekalian semuanya yang ingin memberikan santunannya, kami siap menerima. Baik, anak-anakku sekalian, demikian tadi acara kita yang sudah kita laksanakan dari ba'da istirahat ya, dan kita sudah buka dengan basmalah. Kemudian kita akan tutup kegiatan Gebyar Muharram pada hari ini, kegiatan pembukaan, dan insya Allah nanti hari Jumat kita akan lanjutkan dengan berbagai macam lomba dan akan diinformasikan kembali melalui wali kelasnya masing-masing. Baik, pada kesempatan kali ini yang akan membacakan doa penutup yaitu adalah Bapak Handoko, kepadanya dipersilakan. Al-Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wassalim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabat Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغرنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل الخير وأهل العلم وأهل الصلاح وأهل القرآن وأهل لا إله إلا الله ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك تواب رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik anak-anakku sekalian, alhamdulillah selesai sudah acara opening kegiatan Muharram, Gebyar Muharram 1442 Hijriah kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah selalu memberikan perlindungan, kesehatan, serta kasih sayangnya kepada kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Miss Riana mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.